Ini kan yang ngasih hate comment mengakunya pendukung Kiki. Kiki is not happy. Kiki gak seneng sama respon penonton kayak gitu. Ya of course lah. This is the reality. Apakah Kiki punya skill? Yes. Yes, of course. Apakah Kiki layak menang? Yes. Sama Belinda juga layak kalau dia menang. Tapi apakah Kiki maksimal di grand final? Realitanya skor Belinda lebih unggul daripada Kiki. As simple as that. I think anyone sejago apapun. Iya pasti ada saat bisa ke eliminasi, iya. bisa Iya sih, pulang. Yang pulang berapa itu kan juga sebenarnya udah ditentuin. Nanti di episode segini kita harus pulangin 2. Kenapa? Welcome to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini giliran Chef Renata datang ke podcast kita untuk ngejelasin versinya tentang Grand Final MasterChef Season 11 kemarin. Selain itu banyak dari kalian yang bilang ke gua katanya belum pernah dengar Chef Renata cerita tentang perjalanan karirnya. Jadi kita minta dia cerita awal mula masak sampai petualangan pekerjaannya di kota Paris. Selain itu dia juga cerita tentang restoran barunya French Bistro yang namanya Glue, belum lama baru buka di Jakarta Selatan. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Ray Jensen Radio. And please welcome Indonesia favorite chef Renata Muluk. Enjoy the show. Oke, everybody, sesuai janji kita kedatangan Chef Renata Muluk nih, back in the house. Kameranya yang mana sih? Yang kalau mau halo-halo yang ini halo. Halo. Iya. Yeah. Welcome back to the show. Thank you for having me. How are things? Oh yes, of course, nice to see you. Udah lama nggak kemari. And how are things with MasterChef final kemarin? How are things? Iya. Yeah. Good, kalau dari gue good ya. Kalau dari gue. Chef Renata belum lama buka restoran juga, ya kan, Glue. Nanti kita mau ngomongin. Tapi sebelumnya kita mau ngomongin yang lagi rame kemarin. Oke. Which is MasterChef Final season 11 rame dicecer sama netizen seluruh Indonesia. Katanya ada yang mampir ke rumah lu sampai nyariin lu. Bener gak sih itu? Enggak. Itu bener gak sih? Enggak. Oh enggak ya itu? Enggak lah, boro-boro mampir. Sebenarnya kebanyakan ya kalau gue perhatiin yang hate comment tuh akun-akun yang apa ya? Akun bodong yang nggak ada, iya, yang nggak ada itunya, postingnya. Dan actually in real life, kalau gue ketemu, kan gue in my life gue ketemu sama banyak orang ya. Terserah dari kerjaan apapun atau dari apa. Semua orang yang gue ketemu, terserah mau dari kalangan mana, kalau mereka lagi mau bahas MasterChef, semuanya komennya cuma, aduh sayang banget ya, netizennya kayak gitu. Oh cuma gitu doang? Sayang banget ya penontonnya kayak gitu. Oh. Semuanya kayak gitu. Jadi all of this. Waktu di saat ini lagi meledak-meledaknya. Full people ini beneran gue cuma temuin di komen-komen, cuma di online. Dan akun-akun yang gak tahu juga orangnya siapa. Soalnya lo kalau ngeliat akun bodong saying something very bad ya. Iya. Ya lo mikir, lo gak tahu nih orang yang ngomong siapa. Iya. Kalau bocah umur 10 tahun gimana? Ngerti gak sih lo? Terus lo ikutan marah jadi lo yang kayak bego ya. Ya gue mau gimana, gue gak bisa masukin anything ke hati kalau gue gak lihat lawan bicaranya siapa. Enggak, gue pikir pas lagi panas-panasnya tuh. Terus habis itu mungkin lu lagi jalan kemana kerjaan, ada yang teriakin yang kayak, woi duta klorofil gitu segala macam. Gak ada. So far gue kemana-mana kayak bahkan yang orang-orang bahas lebih ke, oh jahat banget ya netizen gitu. Oh tuh jahat banget loh aku baca tuh yang lagi heboh. Kok kayak gitu ya kok. Padahal dia yang komen pakai akun bodong. Iya, mungkin. Oh, iya. Oke. Tapi gak tahu deh. Maksudnya ya. What happened with the chlorophyll sih? Gua skip that part. Skip that part gua. Gue cuma nonton yang lamb rack and the dessert yang di mana. Chlorophyll itu kalau nggak salah di round 1. Jadi kan grand final nih ada 3 round. Yes. Round 1 itu challenge-nya mereka harus bikin dish. Tapi biasanya kalau misalnya grand final kan mereka bikinnya satu-satu. Jadi kalau jurinya 3 mereka bikin 3 portion. Iya. Sekarang ada keluarganya nih datang. Jadi challenge-nya mereka harus buat lebih banyak. Oke. Makanya di situ ada kontestan-kontestan sebelumnya. Oh yang team challenge itu. Right?
Dibilang tim challenge sebenarnya beda sih. Oke. Nih kalau tim challenge artinya mereka as a team kerjasama. Mereka berembuk. Iya. Sama diskusi mau bikin course apa bla bla bla. Mau bikin apa ini. Kalau ini sebenarnya semua kontestan itu cook helper. Oke. Ngerti gak sih? Lu manage the team, right? Lo manage the team. Karena sekarang jumlah yang harus disajiin lebih banyak. Normal dong, lo need extra hands. Itu artinya lebih banyak bawang yang harus dikupas. Lebih banyak ini yang harus dimasak lebih banyak lah perintilannya. Perintilannya lebih banyak. Makanya dikasih bala bantuan buat bantuin. Tapi dishnya ya tetap dish mereka. So I would say kalau dibilang team challenge, it's not a team challenge. Oke, tapi yang itu you had a team lah. Pada saat itu lu diperbolehkan have a team gitu. Lo diperbolehkan have a team. Sama kayak kita waktu itu ada offside. Offside challenge-nya yang kita pakai baju-baju. Gitu. I remember. Itu sama. Jadi mereka sebenarnya top 3 kalau gak salah. Top 3 atau top 4. Di situ mereka dapat bala bantuan karena harus masak untuk orang banyak. But at the same time. Sorry. Masalah. Mereka harus masak buat orang banyak. Ya yang bantuin itu jatuhnya bala bantuan. Tapi mereka yang tetap in control of hidangannya apa. Dan kalaupun ada kesalahan apapun, it's their responsibility. The chef responsibility. It's the chef responsibility. Jadi emang challenge-nya di situ. Gimana cara mereka bisa mendelegasi tim. Terus what happened? Apa nih? The chlorophyll thing. We were talking about that. Jadi ada 2 dessert nih. Di round 1, grand final. Belinda itu bikin dadar gulung. Di dadar gulungnya ada granita. Oke. Ini dadar gulung nih ya. Iya, ada granita. Ada granitanya. Instead of diisi kelapa parut gula merah. Kelapa parutnya tetap ada. Oke. Jadi bentuk dadar gulungnya itu tetap dadar gulung. Terus kalau nggak salah ada crumble, ada kondimen-kondimen lain lah. Di sebelahnya ada granita. Oke. Oh, on the side. Oke. On the side kayak di apa sih? Kayak sauce dish kayak gitu. dia kena sedikit ke dadar gulungnya, sisanya dia jatuh gitu aja. I see. Dan nggak banyak. Nah pas kita makan, kayaknya dadar gulungnya tuh harusnya pandan. Tapi kalau lo mau bikin granita dari pandan yang fresh, kan emang lo harus jus dulu kan? Dan lo harus masak. Dan itu lo udah dapet nih flavor pandannya. Ya lo harus ada sugar, acidity yang cukup supaya dia bisa jadi a good granita. Nah ini sugarnya nggak keluar sama sekali. Oh jadi rasanya daun doang? Rasanya daun, emang beneran rasanya kayak apa ya? Ya daun pandan gimana sih? Kayak lo kalau mau makan cincau hijau tapi nggak pakai gula. Tapi kalau cincau yang hijau itu kalau pakai gula nice. Tapi when you omit the gula, it just tastes like daun. Iya makanya lu bilang rasanya, iya bener. Kalau di kitchen bilang ini rasanya kayak klorofil doang. Iya gitu. Betul. Dan emang bener lo kalau beli klorofil powder, it tastes like that. Oke. Emang ada rasa pandannya tetap, but still it needs sugar. Supaya dia rasanya keluar dong. Iya. Nah. Ya udah, that's it. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Terus apa yang dihubungin lu sampai lu dicecer? Jadi. Nah ini nih yang gue perhatiin ya, kan banyak tuh yang komen nilainya nggak sesuai sama komentarnya. Terus gue sempet tuh, gue kayaknya lagi di bandara. Iya. Flight gue delay gitu. Aduh. Gue nungguin, gue pasang earphone, gue penasaran emang apa sih yang dimasalahin gitu kan. Terus gue play di YouTube, cuma pas di grand finalnya doang. Pas gue dengerin komentarnya ya, gue gak ngerti, maksudnya mungkin karena kuping gue beda. Jadi yang gue lihat permasalahannya adalah ketika kita komentar, kan gak semua orang ngerti yang dikomentarin apaan. Betul. Ngerti gak sih lo? Apalagi kan kita kan bahasanya mungkin agak teknikal. Iya. Bahasa kitchen. Bahasa kitchen. Apalagi komentar itu tujuannya bukan untuk kontestan, bukan buat penonton. Betul. Ini kan soalnya reality show kan, bukan kayak apa namanya, ayo ngomong ke kamera, enggak gitu. Jadi ketika kita ngomong ininya bagus, ininya kurang, oh mungkin lebih bagus lagi kalau tambahin ini, ini, itu kita ngomong ke kontestan. Tujuannya ya biar dia do better gitu. Next time gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau penonton nggak ngerti exactly bahasa teknikalnya, ini impactnya sebesar apa,
Yang dia dengar kan cuma ininya good, ininya bad, ininya good. Oh tadi bilang goodnya 3 kali, badnya sekali. Ngerti gak sih? Ngerti. Nah terus yang satu lagi, yang ininya kurang nih, terus dibahas lama. Satu kekurangan ini. Ini rasanya kurang ini nih, harusnya kamu gini nih. Dibahas tuh kan, badnya jadi lama kan. Terus kita bilang satu lagi yang bad, habis itu ada yang good. Yang nonton dengar, ini tadi komen jeleknya lebih banyak daripada yang bagus. Tapi yang mereka gak ngerti, yang kurang bagus itu impactnya sebesar apa ke hidangan akhir. Dan gak semuanya masuk gak sih, kan pasti ada editing apa ya kan? Ya editing sih pasti ada. Iya. Tapi mayoritas sih kayaknya kalau komen-komen pas grand final emang gak panjang sih komennya. Karena komen sama penilaian beda ya, it's two different things. Iya. Kayak contoh nih, itu buat gue jujur di round 1, dessert itu dua-duanya lagi kurang maksimal lah. Dua-duanya, both Kiki and Belinda. Iya. Di Belinda, si granitanya menurut gue gagal. Si granita ini gagal. Tapi granita itu cuma kondimen pendukung dari dadar gulung. Iya kan? Si dadar gulungnya gak kenapa-kenapa. Jadi waktu itu gue kalau gak salah kasih nilai Belinda cukup rendah lah ya. Dan actually yang bikin rendah, it's not 100% karena granitanya. Karena konsepnya. Ngerti gak sih? Iya, nah itu masalah yang konsep tuh orang netizen gak ngerti. Di netizen gak ngerti. Karena itu a shifting. Kalau lu konsep makanan kan. Yes. Ya. Waktu itu dessertnya Kiki kalau gak salah gue juga kasih rendah. Dia bikin esteller. Esteller itu jadi ada kayak cake. Terus ada avocado cream. Ada sagu mutiara, ada tuil, ada sorbet. Yeah. Dari semuanya itu, yang sangat kurang banget itu the cake, dense. Dan ini semua juri tiga-tiganya bilang this is too dense. Ini dense banget cake-nya. Dense, padat. Bantet, nggak bantet. Almost. Oh oke, iya. Almost. Nah jadi apa ya? Kalau misalnya lo lihat satu dadar gulung, granitanya gagal. Iya. Satu esteller cake-nya gagal. Impact-nya lebih besar yang mana? Iya, the cake. Karena dadar gulung, granitanya anggap aja lo buang, masih ada dadar gulung. Masih ada yang lo makan. Kalau esteller cake-nya lo buang, yang tersisa tuh cuma krim, crumble, sama oyster, remah-remahan sama itu aja, ngerti gak sih? Iya. Nah itu yang makanya gue bilang, pas gue baca banyak yang komentar, ini nggak sebanding komennya ini. Pas gue dengerin lagi, actually sebanding sih. Gue denger jelas-jelas gitu. Juna, Arnold gue bilang di sini cake-nya tuh dense gitu. Yang ini granitanya kurang banget, you need sugar gitu. Bahkan kita kasih mereka cobain, lu cobain deh gitu. Mereka cobain dan mereka setuju. Iya gitu. Maksudnya ya granita lo kalau nggak ada gulanya kan rasanya kayak es serut aja gitu kan. Iya, es digaruk-garuk pakai garpu. Es digaruk-garuk. Untungnya cuma granita gitu. Dia cuma ada di sebelahnya. Bukan dadar gulungnya gitu yang gagal total. Are you allowed to be be yourself? Of course. Waktu di sana kayak pasti kan kalau itu not in front of the camera TV gitu, terus lu lagi kompetisi, misalnya lagi kompetisi nih, gua waktu itu kan sempat juga beberapa kali dapat opportunity jadi juri kan, ya kan jadi juri, which is kalau misalnya tahapnya udah tinggi, misalnya udah finalnya nih, yang ini jago-jago semua nih, kan ada yang junior, yang chef challenge apa, waktu gua dapat yang misalnya udah levelnya rada tinggi nih, itu kan lebih harsh kritisismnya karena yang di-expect dari mereka jauh lebih tinggi dari yang misalnya yang chef challenge begitu udah dinilai kayak next time kamu begini ya, next time kamu begini gitu terus ya kan. Waktu udah mau ke dekat final nih yang hebat-hebat, waktu itu gue dapat kesempatan ngejuri, terus ada yang pakai garnish ini man, I hate this garnish. Apa nih? Lu pasti ketawa. The cucumber, Japanese cucumber curry. Curry. Di ribbon terus di twirl yang jadi spiral gitu. Oke. Iya, oh my god, pakai gituan. Nggak dimasak, nggak diapa-apain. Terus di dalamnya di piping, mungkin supaya lengket kali ya. And stay di piring. Dalamnya di piping mayo gitu. Oh my god, it's
It's not good lah. Yeah. It's not good. Nah itu bukan gue nih yang komen ya. Karena gue juri tamu. Gue harus sama senior kan. Wah men harsh banget komennya. Kayak harsh. Iya kayak ini emangnya 1970 apa gitu loh. Iya gue baru mau bilang itu vintage banget. Iya emang ini 1970. Kenapa kamu gak sekalian kasih parsley aja semuanya sampai ke ujung-ujung piringnya gitu kan. Ketimbun tomat gitu. Iya gitu. Ada loh. Ada yang pakai itu tomat sama selada. Tapi susah. Dibilang kayak ini mau apa, mau Sunda angkringan gitu. Itu kalau final yang ya udah lu di expect lu lebih jago lah. Terus kalau lu begini gitu kan. Nah, tapi lu juga harus perhatiin gak sih kayak si kontestannya itu mereka dari mana? Betul. Terus kerjanya di mana aja? Karena apa ya kemajuan kuliner di Indonesia kan emang gak rata gitu loh. Ada beberapa bagian di sini F&B-nya udah nyampe di sini, yang di sini ini aja udah bagus gitu loh. Betul, sebagai juri yang baru, waktu itu gue pernah, kan makannya kita ketutup kan area makannya, terus gue bilang, chef ini gak kemakan chef, aduh seriusan nih, gitu gue bilang ya kan. Terus kayak, iya Rey, terus gue mau kasih nilai jelek banget, mau kasih nilai kayak 30, 20 gitu kan. Terus kayak gue dibilangin gak bisa staf, lo harus lihat, makanya pas lagi makan nih ada profilnya nih. Ini dari daerah jauh banget, which is yang kalau kita lihat kotanya mungkin kemajuan F&B dan restoran scene-nya belum begitu maju. Dia jauh-jauh ke Jakarta, pakai biaya sendiri. Lo harus take that into account. Lo harus pikirin itunya juga. Udah bilang gitu. Ya, gue kayak gitu. Oke, ya udah. Bukan apa ya? It's not our problem. It's not my problem. Iya. At least. Tapi kan lo harus jaga kata-kata lo and everything kan. Kecuali Juna kali ya. Juna lebih harsh. Enggak, kita nggak pernah, maksudnya gue nggak pernah kayak lo sekarang karakternya harus begini-gini, sebenarnya nggak pernah. No, bukan yang itunya. Maksudnya lu jaga kata-kata ya, komen. Kalau itu I guess lo kalau misalnya perhatiin MasterChef ya, sometimes our comment is harsh. Yeah. Karena emang ya that's the first thing that come up to our mind, you know. Pas ngeliat ini kayak apaan nih gitu loh. What's the worst? Apa yang paling what the hell is this? Gitu. Apa yang paling parah yang lu pernah lihat di MasterChef? Tapi aduh nanti kalau dibahas lagi kasihan orang ya. No, just puding brokoli. Puding brokoli. Brokoli flan. No, brokoli ini. Oh, brokoli ini. Iya, tapi dibikin flan, right? Enggak, brokolinya di blender mentah. Terus jus brokolinya itu dikasih santan, dikasih agar-agar. Terus dicetak. Oh, oke. Damn. Terus pakai coklat sauce sama kacang. It's a dessert. Yes. Oh. Terus pakai coklat sauce sama jagung, mangga, kacang. Gila, inget banget nih. Cherry. Wow. Oke. Okay. Speechless gue. Okay. Gue pikir brokoli flan, you know. Yang gue inget pernah sekali, ini kayaknya skor bukan rendah ya, skor paling rendah yang gue kasih di grand final MasterChef itu sekali itu karena emang accident. Jadi burn gitu atau? No, jadi pas lagi di grand final ya mungkin kalau nggak salah Firhan ya. Iya. Tapi nanti cek lagi deh kalau salah dekat bisa. Iya. Nah. Oke. Jadi waktu itu ada satu kontestan di grand final. Kalau grand final kan emang oke nih buru-buru gitu semuanya. Di pantry itu bahan-bahan itu udah di portion supaya mereka gampang ngambilnya daripada sekilo-sekilo gitu ya kan. Okay. Jadi misalnya tepung itu udah di kontainer segini. Terus kayak seeds, nuts itu udah di kontainer kecil. Jadi mereka kalau butuhnya cuma sedikit bisa ambil satu. Oke. Kayak gitu. Nah untuk bahan-bahan kering ada silica gel di dalamnya. Oke, iya silica gel yang buat yang itu lo guys kalau lo punya lo ada kerupuk atau apa biasa buat menyerap humidity supaya tetap kering nggak melempem supaya dia nggak lembab di situ. Ya mungkin dia buru-buru banget gitu kan dia lagi bikin satu cup itu tak gitu dia taruh udah tuh dimasak. Jadi pas udah paling terakhir I got my dessert. Oh my pas God. gue potong my dessert itu ada kayak pas gue potong itu ada bubuk-bubuk keluar. Oh my God. Karena kebuka. Ada silica gelnya di dalam yang udah dimasak. Karena dessertnya dimasak. Jadi udah kena panas, udah direbus. Terus kantong silica gelnya jadi lembek-lembek. Pas gue potong,
Fuck gitu kan. Oh my God, what happened terus? Lu nggak take a spoon sebelum itu kan? Enggak. Oke, ya untung aja. Itu nggak boleh dimakan ya guys? Nggak boleh. Iya. Nah kalau misalnya ya aturan di kompetisi kayak di MasterChef ya, apa yang udah di serve ke lo, itu nggak boleh diganti. Iya. Ya kan? Once it's in front of your face, udah di serve, that's it. Punya Juna sama Arnold kalau nggak salah, yang silika jala nggak ada. Mungkin udah kerebus dikit tapi they were nice enough tetap buat makan dan tetap dinilai. Yang punya gue udah gak mungkin kasih nilai kan. Iya. Dapatlah nilai 0. Damn, in the grand final? Di grand final. Nah terus waktu itu lucu juga tuh rame-rame. Orang-orang bilang orang ini kalah karena that accident. Iya. Padahal pas kita udah hitung dari tim kita matematikanya. Coba Ren, kalau itu gak ada silika gelnya nilai lo berapa? Ya kan, lo kasih segini. Pas dirata-ratain emang gak menang sebenarnya. Jadi kalaupun itu silika gel gak ada emang itu bukan menjadi alasan kenapa dia kalah gitu. Lu? Ya kalau iya kasihan sih kan, accident. Enjoy being a MasterChef judge and public figure? Kenapa? Jadi MasterChef judge ya enjoy. I mean, apanya yang lu bikin lo enjoy? Gue seneng itu ketemu sama kontestan-kontestan ya karena mereka lucu. Maksudnya apa ya? Sebenarnya kalau yang dari pihak gue gitu yang syuting, ya relasi kita tuh selalu baik. Gitu. Nanti MasterChef selesai, ya kita semua ya udah gitu. Kadang-kadang mereka ada kerjaan apa enggak gitu kan. Yeah. Kadang even ketemu aja nongkrong gitu. Yeah. Itu udah very normal gitu. Gue lumayan sering ketemu. Itu kan jadi kayak network baru ya kan. Sama ya selama di kompetisi, competitionnya is fun. Mungkin yang gak terlalu fun ya karena biarpun itu competition tetap ada proses syuting di situ. Yes. Proses syuting itu yang paling banyak nunggu gitu. Makanya sebenarnya jadi kontestan MasterChef itu buat gue gak gampang sih. Iya, gue kemarin ngobrol sama Kiki Belinda, terus habis itu udah ngobrol sama Cheryl, Jesselyn, Nadia, gitu, Brian. Nggak gampang sih, maksudnya karantina, ya kan, nunggu. Dan emang kompetisinya nggak gampang juga. Oh iya, of course. The competition is actually not easy. Dan lu nggak boleh gampang dong. Ini kan kompetisi masak paling bergengsi di Indonesia. Masa gampang, ya kan? Nggak, maksudnya kayak setiap kita ada reveal challenge hari ini gitu. Iya, itu kemarin Belinda ngomong geodak. Apa? Disuruh masak geodak. Iya emang. Oh my God. Belum pernah lihat, nggak pernah megang. Gue bilang gila, gua aja nggak pernah megang. Gue bilang, oh kenapa chef? Gigi bilang, mahal gila. Gue bilang, nggak mungkin gue pegang, mahal banget. Gue bilang, gimana? Iya itu aku hampir pulang. Ya iyalah, lu nggak pernah megang. Gitu. Iya, dan itu sangat normal gitu untuk ada di challenge MasterChef. Makanya kalau di MasterChef tuh ada istilah kayak awas kepleset gitu. Ngerti gak sih? Kalau lo kepleset di waktu yang salah lo keeliminasi gitu. Iya. Orang kepleset belum tentu itu orang gak bisa jalan. Iya. Ngerti gak sih? Iya kemarin tapi lo bikin mistake kecil tapi di waktu yang salah. Lo bisa pulang. Iya. Padahal it's very normal to make mistakes gitu. Iya. Kayak chef profesional pun make mistake every day. Make mistakes every day. Iya. Kita semua mau bikin sesuatu ada R&D dulu, ada gagal dulu, ada nyoba lagi. Imagine all these people. Banyak yang ya mereka sambil kompetisi tuh sambil trial. It's the first time mereka bikin itu. It's the first time mereka megang bahan itu. So it's hard. Juri terlibat gak sih bentuk challenge atau ingredient yang mau mungkin jadi centerpiece this challenge, certain challenges gitu. Kalau misalnya challenge kan sebenarnya ya MasterChef itu kan emang dari luar kan. Emang udah ada kayak mystery box. Iya, itu emang tahu. Semuanya udah ada. Itu emang udah ada the book, you know. Ini harus ada karena itulah karakternya MasterChef. Paling dari pihak produksi akan consult ke kita dulu. Karena challenge-nya apa juga sebenarnya serandom itu. Kayak misalnya, kita rencananya besok kita challenge-nya mau A. Terus tiba-tiba, change of plans. Kita ada sponsor. Oke. Ya kan? Yeah. Kita mau ada product placement. Produknya ini apa ya? I don't know.
Iya. Geoduck gitu. Produknya santan gitu kan. Jadi yang sebelumnya kita rencananya mau challenge Western, santan masuk nih. Ya udah kalau gitu besok Nusantara aja. Udah sesimpel itu. Oke. Sebenarnya yang kayak gitu-gituan itu dibikin fleksibel. Even kadang ya. Kan yang pulang berapa itu kan juga sebenarnya udah ditentuin. Tiap challenge. Yang pulang maksudnya berapa orang? Yang dieliminasi berapa orang? Oke, ditentuin jumlahnya kan? Jumlahnya. Bukan siapanya, pasti langsung kayak tuh kan. Oh enggak, kan kadang-kadang kan kalau eliminasi ada yang pulang 1, kadang ada yang pulang 2, I'm kadang just clarifying. Ada yang pulang. Clarifying. Oh iya benar. Buat itu netizen. Oke, terus. Kadang-kadang beneran itu di set, nanti di episode segini kita harus pulangin 2. Kenapa? Oh karena nextnya ada challenge ini jadi harus ganjil. Maksudnya udah gitu doang. Oke. Oke. Iya ngerti. Ngerti kan? Iya. Ini jumlahnya harus ganjil atau enggak ini jumlahnya harus genap. Jadi yang kita eliminasi harus ganjil atau genap. Iya. Nggak ada. Gitu. Waktu itu ada challenge lucu banget tuh. Mereka harus bikin dessert. Bahannya cuma 4. Dessert 4 bahan. Ya lo nggak tahu. Apapun itu. No, udah ditentuin. Oke. Jadi itu, misalnya ada satu orang nih, terus dia dapatnya apa ya? Greek yogurt, cinnamon, tepung, telur. And that's all you have, lo harus bikin dessert. Dengan waktu kayak 45 menit. Oke. Tapi boleh gula boleh dong? Enggak. Mengerjain orang bukan itu. Shit. Oke. Tapi ya maksudnya gak pernah dikasih challenge yang udah pasti gak bisa dilakuin. Itu gak pernah. I think Geoduck is pretty impossible. Tapi they did it. Iya maksud gue. Tapi susah loh Geoduck loh. Gue lihat di YouTube doang sih. It's hard. It's hard. I bet the judges juga will struggle kalau belum pernah. Yang udah pasti biasanya kalau yang... Lu pernah gak makan Geoduck? Gak pernah. Iya. Mahal banget mau beli di mana? Iya, gue bilang it's so expensive. Gak pernah dan mungkin gak ada yang pesan kalau di restoran. Jadi gak. Iya itu contoh. Maksudnya emang susah. Makanya apa ya dengan semua kericuhan penonton sekarang, sebagian kecil penonton lah ya, gue gak bilang ini sebagian besar. Karena emang banyakan itu apa ya, cuma karena lebih kedengeran aja jadi kelihatannya kayak gitu. Exactly. Tong kosong nyaring bunyinya katanya kan. Wow, very wise, Chef Rena. Oh benar. Iya, I understand. Jadi, sampai mana gue tadi? Iya, jadi yang netizen, yang kedengeran, yang negatifnya doang. Iya. Jadi emang yang kedengeran negatifnya aja. Tapi in terms of the challenge, emang I think anyone, sejago apapun. Iya pasti ada saat bisa yang. Bisa ke eliminasi, bisa sih, pulang. Kan kalau lihat backgroundnya, kayak kemarin sempat ramai, ada yang udah pengalaman di kitchen. Even that gitu. Kalau pengalaman di kitchennya dia misalnya savory, makanan asin. Terus tiba-tiba kalahnya di challenge dessert. Ya kan? Of course. But yeah, it's true. Iya makanya. Emang susah. Sebenarnya ya fenomena MasterChef season 11 ini. Gue bilangnya ini fenomena. Iya. Yang bikin gue kecewa bukan kompetisinya, bukan apa-apa. Ini season yang benar-benar menunjukkan beberapa kebusukan karakter orang-orang. Ngerti gak lo? Orang-orang yang ngasih hate comment, yang bullying, yang caci maki, yang ngefitnah. Itu mereka kan gak ada dasarnya sebenarnya kan? Iya. Of course. Iya kan? Dan sevokal itu maksudnya pas gue denger this news, orang pertama yang gue cek udah jelas Belinda. Karena di kepala gue kayaknya kalau kayak gini Belinda yang dibully. Pas gue cek gue beneran kayak what? Speechless. Itu udah rasis, udah sampai keluarganya dibawa-bawa. Man. Itu bukan bullying lagi ya. It's mean. Very very mean. Jahat gitu. Yang di kepala gue what's wrong with you? What is wrong with you? Who hurt you? Kenapa lo segitu banyaknya kebencian di dalam diri lo sampai lo kayak harus kayak gitu? Gitu. Fitnah lagi, salah lagi. Makanya kemarin pas gue nonton yang sama Juna, terus dia bilang apa namanya? Itu namanya azab itu. Iya, oh iya ya. Itu gue ketawa total ya, iya ya. Mungkin karena kita udah terbiasa.
The thing is yang itu. Kita udah terbiasa ngelihat netizen ini yang kadang punya behavior tersendiri sampai kita maklumin. Iya. Mungkin gue bisa maklumin, tapi pas itu kejadian terus gue baca all of these words yang mereka keluarin cuma karena dia ngumpet di akun bodong. Lo kepikiran kayak gila kualitas moral lo serendah apa sih? Ya. That's the thing, karena itu bisa hide, bisa bersembunyi di belakang akun bodong. Gue yakin orang-orang yang nyerang lo, Juna, Arnold, even Belinda, gitu. Kalau ketemu pasti minta foto. Ya gue nggak tahu lah ya. So far sih gue belum pernah sampai ketemu orang terus sampai ngasih anything negatif gitu. Nggak pernah. Karena ini kan is about a show nih ya, gitu loh. MasterChef keren banget, tapi it's a show. It's not about a real life thing that's happening that's really serious yang kayak about maybe war that has been going on gitu loh. It's a light. Iya, it's a light issue gitu. Menurut gue iya. Seru terus ada sih, beberapa gue ngeliat kayak ada hate commentnya Belinda gitu. Terus ada ya kebanyakan akun bodong, tapi ada beberapa yang nggak bodong nih, yang ngomongnya parah banget gitu, yang udah sampai kasar. Ini gue kayak gila parah banget ya. Pas gue klik, isinya tuh kayak apa sih, ibu-ibu udah tua, maksudnya umur 50-an gitu, maybe 60. Lu kebayang gak sih, gue ngebayangin ada ibu-ibu hijaban umurnya 50-60an, gue mau bully anak umur 22 tahun ini gitu, biar dia sakit, biar dia jerak. Ngerti gak sih lu? Kayak what is wrong with you? That's sad. Iya, sad. Ya siapa tahu suruh cucunya tolong ketikin. Netizen kita sama koruptor aja gak segitunya. Iya, gak follow the news. Ngerti gak sih lo kalau emang udah ada nih terbukti dia guilty korupsi, mengambil uang negara segini, merugikan apalah gini, paling comment sectionnya udah biasa apalah, ini gak ada gitu yang kayak ayo kita hujat dia habis-habisan, kita boykot semua bisnis yang gak ada. Ini giliran something yang based on apa ya, assumption karena mereka gak bisa ngolah informasi, sama emang karena merekanya gak tahu, they don't know any better. Tapi kok seberani itu untuk attack someone, untuk knowing full well lo nyakitin orang ini dan ngerugiin orang ini. Iya, karena kalau gue selalu mikirnya kalau yang sempet begitu, they don't have anything going on gitu. Maksudnya? Maybe stuck, kayak stuck in a dead end job, nggak ada things that looks forward to. Itu yang jadi entertainment mereka ini yang hate comment cuy. Is their highlight of the day actually, Ray. Wah, gue selalu mikirnya kayak begitu. Mereka mereka cannot wait to go home. Habis itu main HP untuk hate comment public figure, lu dan yang lain-lainnya gitu loh. Karena ya itulah kegiatan mereka, is the highlight of the day. Kalau gue mikirnya begitu sih. Kalau enggak siapa lagi sih yang sempat lo hate comment gitu, why gitu, enggak, ya itu. Tapi itu good and bad gak sih? Ya gue lebih keprihatin aja sih, keprihatin. Karena gini nih, MasterChef the competition is real, competitionnya. Jadi yang namanya reality show kan, itu something yang based on reality, di situasi yang real. Tapi ada banyak dokumentasi nanti sama tim produksi mereka kemas menjadi mereka godok, suatu tayangan. Jadi suatu tayangan yang bisa dinikmati banyak orang. The situation is real, and you know realitanya. Emang di dunia cantik mana sih, di mana orang ini ikut competition terus nggak ada mistake-nya sama sekali, terus udah pasti akan jalan menuju kemenangan gitu? Of course not. Nggak ada. Challenge-nya juga. Challenge-nya susah. Orang-orang bilang Kiki lebih layak menang daripada Belinda. If that's your opinion, good, support lah dia. Ya gak sih? Kalau misalnya emang mereka kecewa, kita kecewa, Kiki gak menang. Menurut kita, Kiki lebih layak. Respon yang normal adalah, ya sangat disayangkan, Kiki kurang maksimal di grand final. Bisa bilang ke Kiki you're still a winner in our heart. Congrats ya Belinda, simple as that. Terus dukung karirnya. Tapi ini enggak gitu. Kenapa? Karena mereka enggak
nggak seneng dengan pemenangnya. Iya. Dibawa-bawa gue bingungnya dibawa-bawa kemana-mana sih. Ya itu gue yang kayak urusan Cindo apa segala macam. Oh my god, nggak ada hubungannya sama sekali. Biarpun track recordnya juga nggak bagus sebenarnya, ya kan. Tapi karena kebetulan gitu kan. Terus gue aja baru nyadar itu ya belum lama, mungkin kan gue baru dari season 5 kan, nggak dari season 1 gitu. Jadi gue juga jujur gue nggak pernah merhatiin mana yang keturunan Chinese mana yang enggak. Waktu itu aja gue baru tahu kalau Fanny juga ada keturunannya. Chinese I didn't even know. Gue kira ya who cares? Who cares? Maksudnya ya lo bisa aja orang Sunda, ngerti gak sih? Kayak I actually don't care mereka orang mana. Exactly. Tapi kalau masalah racism ya itu parah. Iya. Gue bilang sih. Iya betul. Ya gue aja kemarin waktu upload podcast Juna kayak wah beraninya podcast di podcast Cindo. Gue kayak terus untung ya kan listeners and Regency Radio family banyak yang support. Kayak woi mulut lu sekolahin gitu kan, chef Jakarta. Mulut lu sekolahin. Emangnya ada lagi gak podcast F&B? Bilang dia mau ngomong di mana lagi, bego gitu kan. Ya kayak gitu. Gue sampai kayak dilihat kayak gitu. Oke, anyway. Guys, don't do it. Racism is super bad dan tidak ada yang peduli di dapur lu dari mana. Ini deh kalau misalnya ini masih kayak ribut-ribut. This is the reality. Apakah Kiki punya skill? Yes. Yes, of course. Apakah Kiki layak menang? Yes. Sama Joe juga layak menang. Yeah. Diva juga layak menang. Nick juga masih layak kalau dia menang. Yeah. Belinda juga layak kalau dia menang. Tapi apakah Kiki maksimal di grand final? Di hari itu. Yeah. Menurut skor, enggak. Setelah di breakdown, memang realitanya. Yeah. Skor Belinda lebih unggul daripada Kiki. As simple as that. That is the reality. Deal with it. Kalau misalnya nggak bisa nerima realita, ya jangan nonton reality show. Iya. Lo bikin kompetisi masak sendiri. Ya. Mungkin it can be a good idea sih. Yang mungkin harus do a better job. Gue sebagai penonton ini harus do a better job to explain kitchen terms. Iya susah ya tapi. Iya, nggak tahu deh packagingnya gimana, tapi ngejelasin kitchen terms yang, gue bukannya bilang create another show yang buat professional kitchen itu mah, yang nonton kita doang kali. Iya tapi sih. Kayak kitchen terms tapi yang kayak. Tapi susah loh kitchen terms. Maksudnya kalaupun udah di translate ke bahasa Indonesia, ini misalnya ada 2 dish nih, sama-sama oke lah. Terus orang yang nonton yang dengernya kan cuma ini bagus, ini good. Ini good di kepala mereka good artinya good gitu. Tapi mereka nggak ngerti setelah hidangan itu di breakdown kompleksitinya seperti apa. Ngerti nggak sih? Ini sama-sama enak tapi ini lebih kompleks. Iya kompleks sih. Ngerti nggak sih? Gue belajar ya waktu masuk kitchennya gue nggak ngerti ya. Ini flavornya lebih kompleks. Yang ini dimensi flavornya actually lebih ada nih. Di sini ada beberapa layers of flavor. Dia lebih nggak monoton. Orang kan nggak ngerti dikasih tahu kayak gituan. Yang nonton. Iya betul, makanya gue bilang describe kayak apa Ki gitu. Or watch Regency Radio, kita sering jelasin hal-hal begitu kan. Lu sama Belinda, waktu lu lihat dia diserang gitu segala macam, as her senior in the F&B industry, lu apa give pointers gak atau menyemangati? Gue kontak dua-duanya, Kiki juga gue kontak. Dan lucunya ya, ini kan yang ngasih hate comment mengakunya pendukung Kiki. Kiki is not happy. Kiki nggak senang sama respon penonton kayak gitu. Yeah, of course lah. He is not happy about it. Simple. Kiki pun udah berkali-kali ngakuin ketika pas di babak terakhir tuh ya. Kiki ngeluarin dessert dia kan dessert yang plan B. Iya waktu itu katanya. Ya it happens during cooking. Mungkin ada yang gagal lo harus ke plan B. Gagal lagi plan C. Ada something kayak udah pasti dia gak mungkin dessert plan A-nya itu ya. Karena dia temanya Nusantara. Tiba-tiba dessertnya ada kayak sponge cake pakai yogurt sorbet sama berry. Sama white chocolate apalah gitu. Terus emang beneran dari look sama flavornya pun it taste
and feel like a dessert yang dibuat dadakan, yang penting biar ada dessert aja gitu. So di tahap itu aja itu Ki udah eye contact gitu kan ke gue udah kayak ya elah Ki gitu loh. Iya, tapi dia juga di sini dia jelasin ke gue, dia bilang kayak iya dia berasa, kan gue tanya apa yang kalau misalnya lu looking back apa yang lu mau ubah gitu kan dari hari itu. Ya dia juga tahu udah salahnya di mana. Dia bilang gue mestinya gue jagain tim gue lebih lagi. Karena dia treat it as a team challenge, berarti kalau yang lu bilang itu sih. Dia treat it, dia gak bilang itu, tapi kalau gue ngingat lagi cara dia ngejelasin di mana kayak kita, maka dia rembukan, lu bikin ini, lu bikin ini, lu bikin ini gitu. Bukan yang ngelit timnya, dia malah fokus ke dish dia, itu dia salah gitu. Terus habis itu, ya ada beberapa hal yang dia bakal change, of course kan. Ya, kayak gitu. Ya. Well. Oke, that's that guys. Pembahasan kita soal MasterChef Season 11. Udah. Ya. Udah bosan. Tapi bukan lo doang kok yang bosan Iman. Ya apalagi kalian bertiga. Oke. Anyway, Chef Renata belum lama itu buka restorannya. Finally, congratulations. Thank you. Gue belum bilang congrats dari kemarin. Namanya Glue. Yes. It's a French bistro and wine, right? French bistro ya. Kayaknya gue lebih senang dibilangnya bistro aja. Bistro aja. Tapi the food is 80% French-nya. Iya, ada burger juga ya gitu. Which karena lu kan kerja di situ. Ya kan. Kerja di Paris sebelumnya maksud gue, right? Nah, banyak input dari listener itu katanya Chef Renata kesini belum ngomongin tentang pengalamannya sebelum di Indonesia. Oke. Kayaknya udah deh, terakhir kali gue kesini kan kita ngobrolin itu. No, belum. Ya we did. Lu kerja di mana sebelumnya di Paris? Kerja di mana sebagai apa gitu belum. Kalau gua udah tahu ya kan. Listener belum tahu. Apa dulu sebelum first job in the kitchen di mana? FJL Group. No, in Paris Renata. Hah? Kan lo bilang first job in the kitchen. Oh, oke. Sebelum ke Paris gue di FJL Group. Nah, I don't know that. Oke, FJL Group di Kemang, right? Itu di Kemang. Ya. Gue belajar bikin donat tuh zaman dulu kan mereka terkenal donatnya ya. Kenapa lu mau terjun ke kitchen? Langsung terjun? Berarti itu udah lulus high school? Yes. Oke, tapi masuk ke kitchen langsung? Sebelum lulus high school ada part time pas weekend. Oh, jadi emang udah decide pengen jadi chef sebelumnya? No, gue gak pernah decide mau jadi chef. Terus lo ngapain kerja di kitchen kalau gitu? Karena gue sebelum gue ngambil langkah yang terlalu jauh seperti going all the way to France. Iya. Kan gue mau lihat if I like it dulu. Iya, oke. Ya kan, takut dong lo. Imagine lo udah kayak, you know what? Oke, I'm gonna take this big step yang udah jelas gak murah juga ya. For even. It was hard. Berarti gak sih? Ya gue mau lihat apakah kalau gue udah coba, will I change my mind? Dan ternyata emang gue suka. Okay. I enjoy that. Waktu itu gue mulai dari pastry, part time sih, magang, pure magang. Ini yang di tempatnya FJ on 7 bukan sih, bukan ya? Yang di rooftop di Kemang itu? Iya, tapi zaman dulu belum itu. Udah itu, tapi dia ada bagian yang kayak ada pastry kitchen, terus depannya ada kayak teras outdoor area. Iya. Ya. Dulu gue belajar pastry dulu, bantuin bikin donat, dressing cake, kan ada pastry-nya tuh. Jadi awalnya masih di pastry. Habis itu sempat dipindahin ke Saint Louis. Saint Louis di Plaza Indonesia, sekarang La Moda. Oh, La Moda yang di tengah itu? Yang di tengah-tengah. Iya. Gue pop-up di situ. Kita pernah pop-up di situ. Kita pernah di situ. Yeah. Dulu sebelum La Moda, di situ ada masih under. Oke. Namanya Saint Louis, ada kerja samanya sama. Saint Louis namanya. Gue belum pernah sih. Very French. Gue balik udah jadi La Moda. Very European lah. Di situ baru gue pertama kali belajar bikin welcome bread, bikin roti. Pertama kali bikin pasta di situ. Pertama kali belajar pizza dough di situ. Ya, terus baru ke hot kitchen. Terus lu sekolah di LCB? Yes. The old one. The old one. Sama kita juga. The OG.
DOG, small. Yang kecil di ruko. Alatnya old school banget. Alatnya super old school. Robocop cuma satu, kelasnya 12 orang kalau mau pakai gantian. Oh my God. Belum ada grill, masih pakai grill pan zaman dulu. Ya, sekarang udah fancy sih. Lu di invite gak ke opening school? I have to check my email. No, enggak opening waktu mereka renov baru. Mereka pindah kan LCB. Lu di... I'm not sure. Soalnya gue di-invite terus kayak, gue tinggal di Indonesia coy, gue bilang gila lu ya gitu. Iya. Tapi sekolah kita sekarang keren banget guys. Kalau yang lagi mau belajar sekolah masak, shout out to LCB. Sekarang jadi itu ya lebih lengkap. Gedungnya gede. Gede banget. Ada potager gitu zaman dulu. Ada garden di atas. Actually waktu gue kemarin nongkrong sama anak LCB. Yang baru balik gitulah dikenalin sama my wife kan works in LCB di Indo. Terus kayak dikasih lihat lah chef-chefnya gitu kan. Sekarang chef-chefnya banyak yang MOF yang actually masih muda gitu. Waktu dulu gue kayak kakek-kakek semua. Kakek-kakek. Tapi if I think about it ya, zaman dulu gue pengen banget ke Perancis bukan karena LCB-nya sih. Karena? LCB was never the reason why gue ke Perancis gitu sebenarnya. At that time malah ya mungkin gue waktu itu taunya cuma itu. Karena paling terkenal. Ya kan? Exactly, gue juga. Tapi gue bukan ke Perancis karena mau ke LCB. Gue ke LCB karena gue mau ke Perancis. Ngerti gak lo? Ngerti. Gue milih negaranya actually. Yeah. Bukan milih sekolahnya. Iya tapi kan LCB banyak di mana-mana right? Yes, tapi emang gue pengen ke Perancis. Gue pengen pelajarin semuanya di situ dan gue pengen banget ada maybe internship kalau bisa kerja di situ. Gue pengen pengalaman hidupnya. Ya, wah gila men di Paris. Karena it's not beda sih. It's not easy ya. It's so fun. Tapi it's so fun. The food wise, market nyobain oyster, pagi-pagi ngambil croissant super cheap. Itu pas masih zaman di sekolah. Iya, but you live there right? After school kan lu kerja kan? Ya, tapi setelah sekolah ada masa di mana lo magang, di mana lo belum punya pendapatan kan. Iya. Itu baru gue ngerasain that Paris is hard. Dari mananya? Hah? Dari mananya? Dari biaya sewa, apartemen or whatever. Iya, lu tinggal di mana dulu? Gue sempet pindah waktu itu. Untungnya gue ada. Gue tinggal like 1.5 hours dari tempat kerja. Very cheap gue. Gue don't have any problem with rent. Very cheap. No, maksudnya lebih ke untuk to live itu ya jam kerja yang lo harus lakuin, apalagi kalau posisi lo tapi anak bocah baru lulus masih kayak nyari kerja itu kan kayak dan nggak dibayar kan, kerja di tempat keren kebanyakan nggak dibayar. Akhirnya sih bisa dibayar ya, if you do a good job and you convince them, akhirnya lo dibayar. Betul, tapi yang gua mau bilang ke lo itu nggak susahnya tuh bukan di Paris doang. I think di mana aja lu kalau kerja nggak dibayar terus lu sewa, itu lebih very tough, kecuali lu bisa pulang ke rumah orang tua lu. Ya Paris kan jatuhnya kan kota gede, sama di Jakarta lo kalau misalnya nggak ada gaji maunya tinggal di tengah-tengah kota Jakarta, it's impossible. Iya, gue tuh anggapannya guys, waktu gue di Paris gue kerja misalnya di Kemang, gue tinggal tuh di BSD cuy. Gue harus naik 2 kereta, jalan kaki dulu, naik bis, baru sampai rumah. Jauh banget gue tinggalnya. Tapi murah gitu. Sewanya kebayar. Kebayar karena orang Indonesia, sewanya per bulan, harganya ya terjangkau lah. Udah sama makanan lagi. Shout out to Tante Winnie, tempat gue tinggal di rumahnya. Oke, lu kerja di Paris di mana? Internship? Internship pertama itu di area 7. Restoran apa tuh itu? Tempatnya kecil. Waktu itu abis lulus emang gue bener-bener pengen banget internship. Dan waktu itu gue dibantuin sama chef Vaka. Siapa? Vaka namanya. Oke, nggak tahu. Ini chef sekolah? Chef di sekolah. Oke. Nah, terus? Dia dia ngeliat lah, maksudnya kita lumayan sering satu kelas gitu. Dan emang orangnya asik, gue lumayan nyambung gitu sama dia. Dan dia sendiri yang bilang, you know what, gue perhatiin your style of cooking ini segala macam ada this place. Mungkin mau coba. Iya, biasanya chef tuh lihat kayak lu sukanya style begini, lu jagonya di sini. Nih ada nih temen gue masuk nih, gitu kan. Yes. Lu suka di seafood yang nggak ditawarin ke jual tempat sate Padang gitu kan. Lu kerja nih di restoran seafood bagus gitu kan. Iya. Akhirnya gue
coba aja ke situ. Which is your style apa? At that time gue gak tahu apa yang dia lihat dari gue ya sampai dimasukin ke situ. Tapi lu percaya aja. Gue percaya aja. We chef. When I was 19 man. Beneran kayak ya oke gitu kan. I was just being a yes man gitu. Dan emang pas gue datang gue suka. Karena dari awal gue nyari restoran yang kecil. Gue gak mau restoran yang tiba-tiba Michelin 2, Michelin 3 terus kayak. Gue mau yang begitu banget. Nah gue gak mau. Oke. Karena gue dikasih bocoran. Sama beberapa kakak-kakak kelas. Which is? Dia bilang kalau lo kerjanya di restoran yang kecil, kerjaan lo akan lebih di-involve di situ. Iya. Karena emang mereka perlu orang. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Mungkin kalau lo magangnya di restoran yang kecil jumlah peksa gak banyak, mereka juga jumlah employee-nya gak banyak. Ya maybe they will let you do more things. Ikan atau sampai apa boleh gitu. Motong ikan, boleh. Gue boleh bikin sos, gue boleh bikin ice cream. Gue boleh bikin ini, gue boleh bikin kondimen. Gila, gue udah kerja, udah digaji di sana baru gue nyentuh saus gue. Gue kerja di tempat award winning, L'Atelier de Jules Robuchon Saint-Germain. Ya gak ngapa-ngapain, cuci kentang dulu. 3 bulan. Kalau gue waktu itu jadi dibolak-balik. Jadi di bulan pertama untuk lunch, tapi gak langsung di PES ya. Jadi jatuhnya prep. Gue masih prep cook. Pas service gak ikut. Gila gak berani juga gue pas ikut. Kan ngelihatnya mereka geraknya super cepet dan serem. Ngerti gak sih lo untuk masuk ke field itu aja kayak belum gitu. Gue prep pas awal-awal ya udah jelas. Salah satu job pertama gue adalah seafood. Bulu babi waktu itu. Urchin. Kan urchin harus mereka mau pakai shellnya lagi tuh. Oke. Jadi kan harus dikerok-kerok gitu kan. Dibersihin bagus, dalamnya diambil satu-satu. Annoying job tuh. Annoying. Baru ada ya nyabut-nyabutin bulu bebek gitu-gitu. Yang masih di bawah lah. Ngupas. Itu di basement semua kerjaannya. Itu udah beres, udah mulai boleh prep pelan-pelan. Kayak ini kita lagi kurang orang. Nih ada resepi. Oke. Nah, tuh Pak Kojetnya sebelah situ. Suruh bikin apa? Sup. The first thing yang gue dibolehin bikin itu black sesame ice cream. Oke, makanya pakai Pak Kojet. Iya kan pakai Pak Kojet. Cuk gitu kan. Terus gue suka banget sih sama chefnya soalnya dia ya komunikatif juga ke gue. Dia kayak suka nanya, cobain. Terus menurut lo kurang apa gitu kan? Nanyanya ke gue gitu, intern gitu kan. Udah enak chef, tapi kayaknya kalau ada asin enak, tambahin salt gitu kan. Terus dia kayak, yes bener. You know what, tambahin soy sauce gitu kan. Random gitu kan ya maunya. Oke. Baru lama-lama udah boleh buat sup, stok, itu udah boleh. Terus berapa lama di sana? Totalnya gak lama sih, 4 months. Terus lu kerja kan di sana kalau nggak salah? Iya, lu kerja juga toh. Terus kenapa lu balik? Ini oke. Kalau gua karena visa gua tidak bisa diperpanjang. Sama, makanya ini selalu pertanyaan yang gue juga bingung. Apakah gua kerja? Yes, tapi gua nggak punya work visa. Iya, sama percis gua. Kenapa nggak boleh work visa? Ya nggak diperpanjang. Selalu gue interview dimundurin kalau work visa itu kan something yang lo apply. Iya. Bahkan dari restorannya itu yang mau nge-hire lo, mereka ada some kind of sponsorship yang mereka harus keluarin. Exactly. Kalau restorannya sibuk, ya iya. Or dia nggak mau ngeluarin budget. Of course kalau lo jadi restoran, lo mau ngeluarin extra budget untuk nge-impor employee, ya itu pasti kalau nggak head chef, sous chef, that's it, atau nggak GM. Iya, leader lah. Pasti leaders. Nobody cares buat CDP atau Komi mau diimpor dari luar, mereka harus keluar uang, nggak mau. Of course. Tapi kalau restoran gua dulu itu dia ngebantuin banget sih, ngebantuin banget. Tapi what happen is setiap gua datang kan mau ada kayak interview gitulah. Setiap datang dimundurin. Seminggu. Jadi gue datang diundurin seminggu, gue datang mundurin seminggu. Sampai habis visanya. Sampai udah habis. Ini interview kayak 2 minggu lagi, visa gue tuh habis. Gue datang lagi, dimundurin lagi. Nah, visa lo yang sebelumnya apa, student? Iya. Oke. Dimundurin lagi, dimundurinnya 2 bulan.
Terus abis itu gue bilang ke chef gue, ini kok gue dimundurin 2 bulan. Wah ini aneh nih Ray, dia bilang gitu. Tapi ya udah lu coba aja, soalnya kan udah ada nih, berarti lu masih technically legal nih. Abis itu next time I ask the boss to write a letter, jadi dia tulis, bukan Joel Robush yang tulis, jadi chef gue tulis, si chef Joel tanda tangan. Supaya kayak iya bener loh si Ray di sini kerja sama gua gitu kan. Akhirnya gua datang 2 bulan. No, himself, he was alive. Tanda tangan, he was alive, of course he was alive. I met him once actually. Iya, wah kalau lagi marah gila banget. Dia tanda tangan, gua dikasih suratnya. Jadi ini 2 minggu visa gua habis, gua extend lagi tuh 1 bulan 2 minggu karena interview gua hari itu. Kalau bisa extend? Karena udah ada surat. Udah ada itu. Tanggalnya. Okay. Gue kesana, dibilang dokumen gue gak ada. Terus habis itu gue bilang sama orangnya, ibu-ibu Prancis tuh. Gue bilang terus gimana gue? Gue udah lewat. Oh no problem. Kan gue udah sebel kan. Gue kayak gimana gue mau dideportasi gimana gitu kan. Oh no problem. Apa problem monsieur? Dia bikin ketik-ketik ngeprint visa gue dari saat gue itu ditambah 2 minggu lagi buat gue pulang. Shit. Terus habis itu gue udah lemas banget dong. Gue lemas. Gue balik ke restoran lagi. Ya dia bilang kayak gimana? We already try all we can. Well actually my story is quite similar. Yeah. Karena setelah gue kerja di that restaurant ya. Gue sempat ada kesempatan kerja di tempat lain. Itu trattoria bukan restoran, Italian. Posisinya itu malah restoran belum buka. Gue jadi tim R&D. Iya. Jadi gue diambil, ini deh, lo jadi tim R&D kita. Ini bentar lagi kita buka, kita bisa urusin your work visa. Karena lo tim R&D di sini, gitu. Ada. Dan ya maksudnya R&D tim penting lah gitu kan. Tim penting. Itu semua resepi-resepinya gue yang develop. Even though I'm not even Italian, ngerti gak sih? Ini beneran kayak gila, gue dikasih buku sama dia, you know what, nih ada buku-buku ini segala macam pelajarin gitu. Gue gak sendiri ya, ada satu lagi yang emang orang Italian, is a real pizzaiolo, terus dia kayak bagian pasta-pastanya, gue bagian sauce dips. Ini masih oke lah. Entah gue ditipu apa gimana ya. What happened? Kenapa ditipu tiba-tiba? Karena selama gue di situ, gue dikasih janji work visa gue akan diurusin. They will take care about it and they will pay. Nah itu mereka ngomongnya ke gue, it's on process. It's on process. It's on process sampai sisanya tinggal sebulan lagi. No, it's on process. Ini kita udah ada suratnya. Ini. Sampai sisa 3 hari lagi. Oh my God. And me masih clock in tiap hari ke situ masih kerja. Man, ini 3 hari lagi udah deportasi anjing. Mana? Sampai akhirnya gue udah mulai mencium something yang kok fishy, kayaknya gitu. Enggak. Iya, it's a bit fishy. Tapi gue mau ngurusin karena gue udah statusnya kan kerja di situ. So I have a job every day dong, pagi sampai malam ya. Gue pulang capek tidur gitu loh. Tinggi nggak apa-apa mereka urusin. Dan benar, setelah gue udah overstay, cukup lama. Oh shit. Gue ke kantor polisi. Gue bawa semua dokumen-dokumen mereka yang mereka bilang mereka lagi urusin. Mereka bilang, this is nothing. Ini gak valid sama sekali. It's nothing. Terus? Posisinya gue udah overstay? Cukup lama. Damn, terus sama bikinin dokumen gitu lagi? Dan itu gue sama temen gue. Jadi kita dua-duanya ke situ. That this place ngambil kita berdua untuk jadi satu. Gue R&D, dia bagian komi di situ. Untuk jadi helper secara gak langsung. Oh my God, assholes. Asshole. Dan mereka udah janjiin itu kedua-duanya dan dua-duanya pulang. Overstay. My friend di blacklist. Shit. Dari Schengen. My God, satu Eropa. 10 years. Damn. Wah, asshole tuh orang. Siapa itu? Sialan tuh. Gila. Tapi ya untungnya lu gak kenapa-napa. Gue gak di blacklist. Padahal sama. Jadi we have exactly the same expiration date buat our visa. Kita sama-sama lagi mau balik ke negara masing-masing. You know what?
we have to go. Ini udah gak bener nih. Yeah. We really have to go. Gue beneran buru-buru pack everything I have. Gue harus cabut. Ini gak bener. Yeah. Ya entah gimana caranya gue masih bisa masuk ke ruang interogasi. Iya. Masih bisa jelasin cerita lo. Iya, gitu. Gue beneran jelasin kayak ini tuh gini gue nggak tahu. Selama ini gue kira ini dikerjain, apalah ini dan mereka, you know what? Go home. It's okay. Go home. Iya, wah. But my other friend kena denda plus blacklist dengan 10 years. Shit, ya lucky you pertama, terus kedua, oh my god. Kayak sama ya, ternyata bukan gue doang yang gak punya kesempatan kayak udah tinggal di sana bertahun-tahun. Kayak at least you know if you wanna go home ya say goodbye to your friend gitu segala macam. Gak anjing gue cuma 2 minggu nih anjir. Shit. Well ya. Tapi ya memang kayaknya selalu begitu deh. Iya. Enggak sama, gue diketawain sama temen gue orang Venezuela, pulang lu sana. Dia lagi kerja buat di restoran Alan Dukas di Eiffel Tower. Yo pulang lu sana ke Indonesia gitu kan. Terus habis itu waktu itu masih pakai Facebook. Adalah sebulan gue di sini. Terus gue chat. Gimana di sana? How's Paris? How's everything? No, I'm back bro. Sama juga case-nya. Sama tapi juga. Normal sih. My sister dia di Australia itu 9 years loh. 9 years. Yeah. Working. Iya pasti udah kerja. Working. Pakai student visa. Dan masih gak bisa dapat PR. Dia kayaknya work permit ada, tapi kan she's fighting untuk PR kan, kalau mau yang benar-benar nggak dapat. Years and years di F&B di sana, trying so hard untuk PR, nggak bisa dapat PR, dianjurin ya udah sekolah lagi aja karena dari sekolah emang boleh kerja ini segala macam. Jadi dia sekolah aja terus sekolah. Iya, makanya jadi banyak dia kerja yang buat bayar sekolah, dia nyari sekolah yang masih murah. Yang masih kebayar sama jam kerjanya dia. Kan di sana emang pay-nya masih lumayan sih. Australia kan per hour kan. Dia cukup untuk dia bayarin kuliah. That kuliah bener-bener formalitas biar dia bisa kerja. Iya supaya bisa kerja. Like that for almost 10 years. Gak dapet. Iya banyak. Pulang juga. Banyak guys yang begitu. Terus gue sampai di Jakarta. Ini apaan sih? Kita cuma mau menuntut ilmu. Cuma pengen cari pengalaman terus begitu akhirnya. Cuma pengen punya pengalaman hidup dan pengalaman kerja. Kenapa susah? And sebelum Master Chef itu kerjaannya ngapain aja Chef Renata? You know, private dining. Again, I know. Listener nggak know Chef Renata. Private dining. Private dining. Iya. Paling banyak itu sebenarnya private dining. Banyak kan private dining sih. Awal sebelum Master Chef itu lumayan lagi jadi udah rutin. It becomes like udah jadi main job. Iya. You enjoy it? Yes. Private dining udah jelas menurut gue ya lebih capek daripada kerja di restoran ya. Lo ada banget. Loading, unloading. Untungnya saat itu gue masih muda. Kalau umur lo masih 21, 22, 23 oke lah. Pas lo udah hit 25, 26 kayaknya baru lo kayak ini gak bisa sih kayak gini terus. Unless you hire a team. Gue kan do private dining for a long time. I learn from you man. Yes. Gue ada cerita. Guys, gue ada cerita. Chef Renata dulu lagi mau private dining di kedutaan besar mana gitu. Gue inget banget. Gue lagi ada event di tempat gue kerja. Terus tiba-tiba datang. Chef Renata telepon. Harus bantuin gue sekarang gitu. Yes. Gue lagi ada event gak bisa. Wah. Ya udah deh. Tapi gue minta izin ke bos gue it's not your first job right itu. No, iya, tapi itu ya gue bantuin Chef Renata karena Renata nggak bawa tim. Yes. Timnya cuma berdua. Iya, cuma berdua dan kurang orang. Udah jelas kurang orang. Harusnya bertiga waktu itu, tapi jadinya berdua. Kalau bertiga cuma kayak 3-4 course. Yeah. Mereka cuma 8, 9, 10 orang emang masih oke. Pas giliran berdua takut. Tapi kalau private dining tuh wah kalau misalnya sebagai chef ada salah and fucked up gitu kan. Tadi kita ngomongin kan bisa salah itu no recovery kalau private dining. Kalau service kan masih bisa oke. Kalau di restoran oke, mungkin free dessert. Ada waiter yang minta maaf. Kalau private dining no. Gue pernah dulu deh lagi private dining. Ini tamu langganan gue banget. Tamu yang paling langganan. Terus abis itu dia gara-gara biasanya makan tuh kalau bertiga berlima. Ini dia gara-gara lagi birthday, makan ber-14. Bawa keluarganya, teman-teman terdekat. Wah thank you banget, oke.
gue masak di rumahnya, gue prep, gue bangun pagi hari H service, gue flu, I cannot taste anything, I cannot smell anything. Gue liat, gue bangun, mati nih gue bilang gue nggak bisa rasain kan. Gue panggil temen. Lo gak ada your team yang bisa lo kayak nih cobain kayak taste it for me? Ada, tapi hari itu gue gak ada tim yang biasa gue bawa. You know it happen lah, mereka lagi ada kerjaan, gue ngambil orang lain gitu kan. Akhirnya gue pakai mereka yang gue gak kenal apa. Itu challenge sih. My God. Terus gue biasa kan keluar bagaimana makanannya gitu. Tapi kan sebenarnya kita udah tahu ya if we do a good job or a bad job kan. Kita udah tahu lah sebagai yang masak gitu kan. Gue gak keluar. Malu. Trauma. Bukan malu karena waktu itu gue gak tahu. Is it good or is it bad? Karena gue gak bisa ngerasain. Sama sekali nih lo bener-bener. Iya. Which is ini belum masih jauh nih. COVID masih jauh lah. Jadi ya namanya flu gitu kan. Jadi gue gak tahu nih good apa bad. Jadi gue diem aja di dapur. Habis itu dia masuk. Gue nanya gimana makanannya. Ray, kenapa semuanya gak ada rasa anjing? Gue bilang fuck. Dari semuanya Ray. Dari appetizer sampai main course gak ada rasa. Dessertnya fine. Tapi semuanya gak ada rasa. Mungkin karena dessert lo nimbang ya. Iya. Ini kecewa banget sih kita. Gue kayak my God. Langganan gue banget. Shit itu. Kayak gitu. Ever happen to you? Yes. Di mana? Dulu ada private dining. Di sebuah restoran private dining. Bukan di rumah. Tapi di restoran itu jatuhnya masih private dining. Karena cuma diambil kayak private roomnya gitu. Oke. Ada beberapa orang-orang. Yaudah deh cobain. Waktu itu gue lagi-lagi. Gue mikirnya. Kan di restoran ya. Masih ada satu orang katanya bisa bantuin. Jadi gue cuma berdua apa bertiga gitu. Tapi lumayan belasan orang. Waktu itu gue kalau gak salah ada satu menu. I think it was pork neck. Nah itu, no it wasn't neck. Gue lupa cutnya apa. Tapi itu udah di slow cook duluan. So it was already sous vide. Ya kan, udah di cure. Udah di sous vide sampai sana tinggal di pensir, di finish. Yes. Nah saat itu karena gue lagi sibuk sama yang lain. Gue mikirnya ya pensiring kayak gini boleh dong minta tolong sama tim di sana. Kan dia udah ada pelancai gitu kan. Ini harus dipensir aja ya. Gue gak cek sama sekali. Dan kayaknya ada miskom lah. Itu kan udah di sous vide ya. Mungkin kayaknya dikiranya raw. Jadi beneran dimasak total. And it was hard. Dendeng ya. It was cooked to death. Oh my God. Dan lo kalau acara kayak gini, it's not like lo punya backup kan. Beda sama lo kayak service sehari-hari di restoran. Betul, pasti kita punya backup. Lo pasti ada kayak cadangan gitu. Kayak enggak, lo beneran datang udah bawa prep segini. Iya. That was it. That was it. Dan itu salah satu main course. Oh my God. Terus what did you do? It was the main course. Terus gimana? Gue waktu itu bener-bener, I was younger ya. Gue bingung banget, gue kayak mau marah, mau nangis. Gue gak tahu ini gue serve atau enggak. Gue harus take decision apakah gue kesana, gue minta maaf, bilang ada yang fuck up, I fucked up, gue gak bisa serve, tapi mereka gak dapat main course. Oh damn. Atau you serve the main course, but the meat is dry. Yes. Terus, what happened? At that time somehow I served it. Okay. And nggak ada masalah? Ya masalah. Shit. My God. Maksudnya enggak sih, enggak. Mungkin kalau gue bilang dendeng lebay ya. Tapi yang udah jelas. It's overcooked. It's overcooked. It was well done. Ngerti gak sih lo? Yeah, it's hard. It's tough. Kayak makan Korean barbecue. Dibilang tough banget kan gue cobain kan. It's not tough tapi it's well done. Yeah, and it's dry. Not the type of cut that you want well done. Ngerti gak sih? Yeah. Serving that cut well done it just shows that you can't cook. What the fuck? Itu gue trauma. Ada kayak
what the fuck man. Yeah, you just wanna die. You just wanna die. Yeah, kalau gitu, bad service guys ya. Kalau chef have bad service itu udah. Pengen mati. Yeah, just want ditelan bumi gitu. Setelah dessertnya udah keluar, biasanya lu samperin ke meja kan, how was the food? Gue beneran gak tahu. Gue harus samperin mereka satu-satu terus tanya how was the food, knowing full well it was shit gitu. Iya, betul. Iya, itu the worst feeling ever. Untungnya gue pas udah ketemu sama orang-orangnya, ada beberapa yang nggak ngomong apa-apa, tapi ada beberapa yang jujur. Di main course-nya agak dry ya. Tapi other than that semuanya aku suka. Itu tamunya baik-baik. Baik-baik gitu loh. Ada beberapa gitu. The appetizer enak banget sih. Ini oke. Ini cuma itunya aja sih. Cuma the pork it was dry. Iya. Gitu. Iya masih. Dan gue say sorry. Iya, of course. Sorry, it's my mistake. Tapi habis itu udah sih. Ya, traumatic experience. Kayak mau mati rasanya. Iya, of course. Kayak kill me right now. I know the feeling well. Man. And I'm very sure kalau yang fuck-up gitu, mungkin itu the worst ya. Tapi pasti ada lah. Lo setiap ada event atau apa, lo masih bisa nilai makanan lo sendiri and how well did you execute everything kan. Iya, dan bukan cuma makanan tapi service lah. Kalau misalnya lagi service, right? Flow-nya. Sampai sekarang kan gue juga masih megang event gitu. Kadang-kadang kalau di event kayak gini ya of course ada kayak you know what. Ya oke, so far tamunya happy. Tapi kalau gue nilai ini sendiri, ini tadi harusnya gak begini. Ini tadi gramasinya harusnya gak begini. Tadi service harusnya gini. Of course there's always something to improve. Exactly. Although ya kalau sekarang semenjak ada glue. It really changes everything lah. In what way? Ya salah satu alasan kenapa gue bersemangat banget gitu ketika ada project. Kita bikin wine bistro yuk yang santai aja gitu. Ini segala macam. Gue senang banget because I know I will have a base. I will have a team. Iya. Yang bisa dibuild dari itu. Karena ya gue udah jelas gue di Glue bukan head chef. I am not the chef. Yes. Chefnya Adam namanya. Shout out Pak Adam. Adam. Nah, di situ ya gue lebih ke all over dong. Maksudnya ke perintil-perintil yang lain kan juga gue involve, gak cuma di food aja. Semuanya dari brandingnya lah sampai ke furniture, dekor, ke activity semuanya gue ikutan. Tapi with having that kayak beberapa kali gue ada kayak event, kan, tawaran event untuk private dining. Gue udah bisa main aja ke Glue. Iya. Kalau misalnya insist bawa tim, right? Ada private room kok gitu kan. Bawa timnya ke event. Kalau misalnya perlu banget outside catering, right? Berapa kali. Kemarin gue habis ada event sama Glue team di rumah dining. Biasanya kalau lagi hari-hari biasa kan mungkin slower daripada kalau weekend gitu kan. Apalagi dapatnya acaranya siang gitu kayak lunch. Ya udah tinggal dibagi kan timnya. Iya. Prepnya masih bisa di bistro lagi terus udah tinggal bawa. Iya. Yeah. My God, I want my restaurant back. Dan timnya udah solid itu gue beneran kayak. Menunya Glue ya by the way. Emangnya orang market Jakarta sekarang ngerti French old school ini kayak turkey blanket. My God, di Paris aja udah jarang yang ada blanket. Seafood quenelle Nantua. Yes. I love Nantua sauce. Itu saus pakai biasanya kulit atau kepala udang atau apa yang seafood, crayfish. Crustacean lah ya. Iya. Seafood quenelle. Oh my God, ini kayak menu-menunya kan, Paul Bocuse ini. Iya. Why kenapa konsepnya begini? For nostalgic reasons. Gue kayak ini lucu ya makanan-makanan yang super klasik kayak gini. Ya simply karena sekarang udah modern aja. Jadi udah gak keangkat lagi gitu. Padahal it's good, you know. Of course it's good. There's nothing wrong with them. Iya. Enggak, tapi jarang banget orang chef yang masak klasik. Gua masak klasik banget. Kalau misalnya menu-menu pop-up gue sekarang, kalau gue suka minta tolong chef-chef yang jauh lebih muda dari gue, yang masih punya tenaga seger buat jadi tim prep, gue bantuin atau jadi orang tektokan gue kalau saat event pop-up. Selalu kebanyakan menu gue diketawain kayak. Karena klasik banget. Gila gitu. Menu lu klasik ya, gitu. Banget cuy. Dinosaurus gitu kayak.
Ya ini my style, gue bilang gitu. Menu lo fosil. Iya, tapi this is very classic. Nggak semuanya lah, tapi lucunya ya ada beberapa tamu gitu datang ke Glue. Terus mereka bilang itu fusion. Padahal it's not fusion. That's what I thought. It's not. Iya enggak, that's what I thought karena gue denger. Gue denger dari itu, oh Renata fusion restorannya. Oh oke, gitu. Nggak tahu pas gue lihat menunya, it's not fusion at all. Tapi bukan gak bisa dibilang otentik juga karena dengan apa ya kita mau meng-highlight local produce udah pasti flavornya akan berubah, ya kan? Iya. Kayak terus emang dengan sengaja gue bikin emang lebih medok in terms of flavor. Okay. Untuk ukuran European food. Jadi it's not a change of recipe. Lo contoh fish meunier apa butter garlic parsley, ya kan? Butter parsley garlic. Ya mungkin kalau otentiknya put 2 clove of garlic untuk lidah kita ya taruh 5-6 juga nggak apa-apa gitu. Yeah. We still like it. Betul. We're not changing the recipe tapi lebih ke di adjust ke ya our tongue memang lebih suka yang lebih medok, lebih rempah, lebih berani gitu. Kalau tulisannya garlic and thyme bukan 2 sprigs of thyme ya langsung jeburin tuh thyme ya kan. Jeburin thyme-nya. Yeah. Itu doang sebenarnya yang beda. Menia pakai ikan apa? Ikan sebelah. Oh, oke. Kan masih flatfish tuh. Iya. Yeah. Nice. Terus ada beberapa produce lokal yang kita mau highlight lah ya. Iya, nih kayak kulit pelawan. Right? Ya itu normal kayak misalnya dulu. It's not normal. Buat Jakarta jarang yang pakai. Karena dulu jadi ada satu tempat deket sama apartemen gue dulu. Dia ada blanket di situ jarang banget kan. Zaman gue di situ aja nggak semua tempat ada blanket. No, it's really old school dan biasanya makan di rumah blanket. Iya itu makanan rumah bukan makanan restoran gitu. Di situ blanketnya pakai morels. Mushrooms. That's so good. Ya kan? Mahal, jadi kayak you have this like white dish terus ada morelnya enak banget. Ya di sini ya daripada gue nggak highlight morel yang gue harus kayak beli impor kering ini segala macam. Ada ya kita di sini ada kulit pelawan, also wild mushroom yang rasanya juga very strong gitu, ada punya karakternya itu yang kita pakai. I found kulit pelawan tuh a bit like bacon, ada smoky-smokinya. Yes. Emang apa ya? It's very special aja the flavor. Karena kan katanya konon kalau ada petir baru numbuh. Konon katanya. Sama itu kayak misalnya steak opwa. Biasanya kan different types of peppercorns. Ya di sini kita as simple as pakai lada. Yang lada belum kita petik-petikin. Kan udah pasti rasanya berubah. Jadinya lebih citrusy ada apa ya. Jadi kayak ada Indonesianya gitu. Tapi sebenarnya sih enggak. Resepnya enggak terlalu enggak diganti-ganti. Translate gak? Gue selalu nanya ini. Kalau misalnya ada public figure. Translate to sales gak? Apa? Keterkenalan lu. Translate to Glue. Rame. Atau yang banyak nyariin lu pastilah ya. Sebenarnya gue nggak tahu apa namanya ya selama ini tamu-tamu yang datang nggak pernah gitu. Maksudnya emang datang ke situ. Karena fansnya. Kayak sampai nyariin gue sebenarnya enggak. Tapi mungkin ya karena tempat masih baru kan. Kalau ada tempat baru buka baru orang masih pengen nyoba. Masih ada hype-nya gitu loh. Kadang ya buka restoran that's one. Tapi maintain-nya kan itu baru. Nah itu dia. Tapi emang dari awal gak pernah gitu kayak kita menggunakan gue as a marketing. Lagi bawa blanket gitu di logonya. Iya, maksudnya di situ nggak ada Glue by Chef Renata, bahkan di sosmed juga nggak ada nama gue di situ. Kayak emang ya udah, emang gue di situ as Renata aja, as a normal Renata. Iya. As a human. As a human, iya. Bukan disfigure, kayak enggak lah. Di apa? Did you miss it? What? Kerja day to day di restoran. Ya. Itu salah satu apa ya, jujur pas kita akhirnya udah dapet nih tempat yang cocok. Dulu tuh waktu itu lama banget nyari lokasinya. Karena kita udah lihat tempatnya, oh ini udah oke, gue lihat situ gak cocok gitu. Pindah tempat yang lain gue masih kayak feel-nya gak dapet ya, kok sama gue gak bisa bayangin ini sini. Lama banget cuma nyari tempatnya aja. Pas giliran udah dapet, gue suka tempat ini. I like the building, I like the location, I like this one. Dah. Terus gue ya maksudnya kayak ini oke. Jadi emang ya kita kejar kan. Oke, ya udah kita harus buka. Itu sambil MasterChef itu jalan.
My God, busy. Itu gue lumayan sih. Jadi gue bisa kayak pagi-pagi ke MasterChef, shoot, ini selesai malam gue kesana lagi sampai pagi. Atau enggak pagi-pagi gue kesana ngurusin ini. Soalnya MasterChef hari ini syutingnya siang sampai malam gitu. Itu dari pagi gue dari situ mulu. Emang bagi waktunya agak-agak, gue udah nyadar ini bakal gak asik sih. Tapi you know what? I was so happy. Yeah. So happy. Yeah. Especially kalau ini kayak tadi gue lihat ya ini Renata banget restorannya gitu. Kayak itu jadi baby. Iya. New baby aja kan. Which is good. Lu gak buka kayak some gimmicky thing you know. Gitu. Well sebenarnya dibilang, gue lebih suka dia dibilang bistro daripada restoran ya. Karena apa ya, emang it is a bistro level food. Everything is still made from scratch and with love and everything okay lah. Tapi it's not fine dining at all. Yeah. Ini makanan super casual, semuanya makan tengah. Kayak emang dari awal gue pengen bikin tempat dengan environment yang santai, yang orang datang ke situ bisa berkali-kali, bukan yang kayak kesini terus ada new experience and then udah gitu. Ya, nanti gue cobain. It's more like ke situ nongkrong gitu kan, mau makan gitu. Gue juga pengennya with wine. Pengennya juga makanannya yang apa ya, lo kayak masih ngerasa dimasakin gitu. Oke. Beda kan? Iya. Beda. It's comfort food lah. Comfort food. Di situ ada Adam. Adam juga di situ di window kelihatan terus. Udah mulai banyak orang kesana pengen dimasakin lagi sama Adam gitu kan. Oke. Nice, shout out to Chef Adam. Yes. Oke guys, sekarang kita masuk Q&A buat Chef Renata. Thank you very much for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita tanyakan ke guest kita. Chef Renata, pertanyaan pertama dari @Bella Diahayu Puspitasari 01. Oke. Panjang. Chef Renata, pernah gak selama kerja atau magang di kitchen kena omel sama chef sampai nangis sendirian mojok di dapur cuma buat nangis? Serasa kalau apa-apa tuh serba salah. Pernah. Iya. Pernah lah. Iya apa? Tapi gue bukan diomelin waktu itu. Emang gue sendiri yang I did not do a good job during this service. Itu pas gue di Prancis. Oke. This restoran yang gue sempet kerja di situ kan akhirnya dapat Michelin Star. Nah. Sebelumnya enggak, jadi pas gue awal masuk situ belum. Oke. Pas gue udah di situ berapa bulan? Dapat. Pressure-nya gue ngerasain tuh, restoran baru dapat itu kayak. Oh iya, lo everything pasti dilihat under microscope. Yes, dan itu semuanya stressful kan. Even the chef kelihatan gitu, dia lebih tense jadinya dibanding sebelum ada star. Pokoknya waktu itu ya gue walk-in chiller. Ya nangis gitu. What did you do? Simply gue nge-break. Jadi lagi full, gue udah doing service soalnya, udah bukan prep lagi. So I was doing service with them, orderannya ininya ini, tak udah mulai nge-break. Oh, lo blank aja tuh. Iya. It happened. Fokusnya bener-bener kayak tiba-tiba ini, and at that time everything was in French. Yeah. Jadi ada banyak yang kayak ininya mana, ini Renata ini mana, terus gue kayak tenggelam tuh, fuck gitu kan. Akhirnya semuanya udah akan beres, nggak ada yang kayak fuck up sampai kayak tamu itu, tapi kelihatan banget gue sendiri ngerasa performa gue hari ini lagi jelek banget gitu loh, dan itu semuanya satu tim itu lagi yang kayak ya timnya kecil kan, timnya cuma berempat. Iya. Kita satu itu cuma berempat. Ya berasa. Semuanya lagi kayak parah lo hari ini gitu. Iya. Jadi gue kayak sambil closing tuh kan, sambil kayak sambil ngadep tembok gitu, sambil terus gue sok-sok kayak bentar gue mau balikin ini kolokin chiller, sampai di situ gue nangis lah. Ya. Harus dilampiaskan. Dan itu biasanya semua chef punya di saat momen itulah. Ya. Terus this will never happen again. Gue gak dibentak-bentak saat itu. Lebih ke guanya. Yang I feel like shit. Gitu. Kayak am I good enough gitu kan. I think I'm shit gitu. I know the feeling.
Oke, pertanyaan kedua dari Gumar's Channel 1651. Kalau chef bilang takaran secukupnya, itu sebanyak apa sih? Sering banget tuh chef bilang secukupnya. Gimana ya? Misalnya kalau dibilang garam secukupnya ya lo cobain sama lo taruh. Sama lo cobain sampai itu flavor yang lo expect. Betul. Jadi kalau gua boleh menjelaskan itu kayak secukupnya itu maksudnya lebih diartiinnya lebih bagus dalam bahasa Inggris to taste. To taste. Iya kan, to taste. Jadi sesuai sama rasa kalian, cabai, lada, garam. Misalnya bikin micin, sambal ada cabai gede, cabai ini sama cabai rawit secukupnya. Karena at the end of the day cuma orang yang nanti bikin yang tahu cukupnya tuh segimana buat dia. Betul, ya seperti itulah. Ya. Pertanyaan ketiga @mamang_workout26. My God, thank you Mamang. Jika Chef Renata diberi kesempatan untuk bangun usaha resto untuk atlet atau fitness, apa Chef akan pertimbangkan? Ini mau nawarin project nih Mamang_workout nih. Oke. Kayak dulu dong Fatwell. Hah? Kayak Fatwell. Udah punya. Yes. Ya dulu itu. Oh dulu. Tapi kan sempat main ke healthy. Yes, food. Of course. Which is really good food. Fatwell. Thank you. Tuh Mamang, bisa tinggal tawarin proyeknya ke Chef Renata. Selanjutnya ada dari Anne Diranika. Chef punya makanan yang tekstur, aroma, dan rasanya kurang disukai gak? Lo udah gak doyan gak? Personal preference berarti. Iya. Ada sih. Apa? Gue gak suka nasi basah. Nasi basah? Ya. You mean congee? Enggak, kalau lo makan something yang kuah ada orang yang bisa disiram ke nasi atau enggak nasinya dicemplungin ke kuahnya. Itu kalau udah ada kontak antara kuah sama nasi. Sampai nasinya berenang-berenang di kuah, gue udah males. Oke. Harus dipisah. Kalau makanan ada gak yang lo gak suka? Ochazuke gue gak suka. Oh iya kayak gitu. Soto nasinya dimasukin gue gak suka. Iya ochazuke rada aneh buat orang Indonesia nasi pakai teh sama dashi. Tapi bukan masalah tehnya. Iya teksturnya pun, right. Lo makan soto Betawi banyak kan orang kayak nasinya soto apapun deh. Dipisah, selalu dipisah. Gue harus dipisah. Atau enggak kalau mau ya lontong gitu sekalian. Yang dia gak pecah. Kalau makanan ada yang gak suka rasa. Kayak gua kurang cocok sama rasa apapun yang dibuat dari tempoyak. Oh, gue masih suka. I find it weird. Tempoyak. Karena durian udah manis aja gitu di gua, gitu. Susah apa ya? Flavor? Nggak ada. Oke. Mungkin gue harus mikir dulu karena gue termasuk yang apa aja masih bisa suka kalau diolahnya benar gitu. Kayak contohnya durian. Iya. Durian gue nggak terlalu nyari. Tapi kalaupun gue makan, dia harus dingin. Udah. Iya jauh lebih enak. Kalau dia room temperature, bukan kayak, ini lebih enak kalau dingin. Enggak, gue udah di tahap gue gak mau makan. Oke. Karena gue sukanya dia dingin. Oke. Rasanya tuh manisnya kayak lebih enak aja gitu kalau dia gak dingin. Understand. Pertanyaan terakhir dari @H Mulyanto. Apa food filosofinya Chef Renata? Philosophy of your cooking. Apa ya? Simple. Renata suka masakannya, kalau masak tuh very simple. Simple ya, actually. Simple, bukan berarti gampang ya, tapi simple food. Soalnya yang gue senang dari masak itu sebenarnya pas di-serve ke orang-orang tuh orang bisa kayak kumpul. Apa ya, kesenangan gue pas masak, mau private dining, mau di restoran, apapun itu. Kalau gue ngelihat tamu-tamunya udah kayak ketawa-ketawa, ngobrol sambil makan, and they enjoy the food and enjoy their time. Di situ kan senangnya. Jadi buat gue penting banget that orang-orang yang makan itu happy and they have a good time. Dan makanya lu banyak sharing di Glue ya? Banyak sharing portion. Yes. Itu baru lo kayak ngerasa seneng gitu gue bisa involve di someone else's good time. Itu baru the best feeling tuh. Ya kalau kan? Tadi kan worst feeling, itu best feelingnya itu. Best feeling. Ada orang yang kayak udah selesai, we had such a good time, ketawa-ketawa, we're very happy with the food, dan lo kayak seneng banget, gue ada kontribusi ke kehappyan mereka malam ini. Yes, oke. Listen, Ray, thank you very much for your time. Sukses di semua proyek, MasterChef season berikutnya, Glue, thank you. Rumah Dining. You too. Yeah, thank you very much. Thank you very much. In F&B. Yes. In podcast. Amin. Kapan-kapan main ke Glue. Oh udah pasti. Kita nongkrong di bar aja, snack-snack gitu ya kan.
And wine. Don't forget and wine. Of course. Shout out ke All Glue Team, nanti kita main ke sana. Semoga sukses semuanya. Thank you guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita sama Chef Renata. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube and all other podcast platform, dan follow kita di Instagram dan juga di TikTok di Ray Jensen Radio. And apa ya nih, Chef Renata lagi makan donat. Sorry Chef Juna. Lupa nih tim Ray Jensen Radio. Saya salah. Yang ngomong kameranya ke dia ya. And okay guys, thank you very much. We'll see you next time. Bye bye.